Duduk apa berdiri? Salam dulu. Ya. Itu duduk aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam penuh keberkahan dan kemuliaan ini kita dapat bersilaturahim, dan saya sungguh bersyukur dan berbahagia dapat hadir kembali di Sekolah Indonesia di Tokyo ini. Kedatangan saya kali ini adalah untuk menghadiri Summit of World Religious Leaders yang sudah berlangsung selama 25 tahun, diprakarsai oleh Tendai Buddhism, insyaallah di Kyoto sejak besok siang hingga tanggal 5 Agustus yang akan datang. Saya bersyukur menyempatkan singgah di Tokyo sejak kemarin dan berbahagia sekali ikut serta dalam iftar yang diadakan oleh Perdana Menteri Yoshihiko Noda di kediaman. Dan tadi pagi saya juga mendapat kehormatan dapat diterima oleh beliau, Perdana Menteri Yoshihiko Noda, untuk sebuah courtesy call didampingi oleh Bapak DCM, Bapak Joni Sinaga, dan juga Pak Norman. Memang saya sudah mengenal baik Perdana Menteri ini karena beberapa tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu sudah pernah datang ke Indonesia selama 3 kali dan selalu singgah di kantor pimpinan pusat Muhammadiyah. Waktu itu belum menjadi menteri, tapi sebagai anggota Diet atau Parlemen Jepang, dan menjabat sebagai ketua grup On Indonesia di lingkungan fraksi Partai Demokrat Jepang. Dan sempat pada satu waktu saya dan Pak Said Umar yang ada di sebelah sana mengundang beliau ya, makan malam di restoran Sedap Malam Pecenongan. Dan kelihatannya tadi beliau mengingatkan tentang kepiting lada hitam dan udang yang sangat enak katanya. Dan saya sempat pada pertemuan terakhir menghadiahkan kepada Noda Sori baju tapak suci Putra Muhammadiyah, baju silat, dan beliau pakai sampai akhir pertemuan di kantor PP Muhammadiyah. Dan rupanya foto itulah yang dirilis oleh media massa Indonesia kemarin, bahwa Perdana Menteri Jepang berpakaian tapak suci atau pesilat Muhammadiyah. Hadirin hadirat yang saya hormati, saya sungguh bangga menyaksikan masyarakat Indonesia yang berada di Tokyo ini, khususnya yang beragama Islam, tetap menunjukkan kegairahan beribadat, khususnya pada bulan suci Ramadan ini, dan termasuk mengajak putra-putri dan seluruh elemen masyarakat Indonesia yang berada di Tokyo ini. Singkat saja,
terkait dengan ibadah puasa dan ibadah Ramadan, maka menarik untuk kita perhatikan firman Allah dalam kitab suci Al-Quran yang terkait dengan ibadah puasa dan ibadah Ramadan ini. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menaruh harapan kepada kita hambanya, memang agak aneh kalau Allah yang maha pencipta, yang maha kuasa, maha besar, tapi masih menaruh harapan kepada hamba ciptaannya, padahal Allah tidak memerlukan apa-apa dari kita. Dan inilah kenyataannya di dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa dan Ramadan. Surah Al-Baqarah mulai ayat 183 hingga ayat 189. Allah Subhanahu wa ta'ala menaruh harapan kepada kita. Bahkan harapan ini diungkapkan secara beruntun. Sepengetahuan saya, tidak ada di bagian lain dari kitab suci Al-Quran Allah mengungkapkan dan menaruh harapan kepada hambanya secara beruntun, kecuali pada rangkaian ayat-ayat suci tentang puasa dan Ramadan. Harapan ini diungkapkan dengan kalimatur roja, yaitu kata harapan, la'alla, dan terletak di penghujung setiap ayat. Ada 4 atau 5 harapan Allah pada kita semua. Pertama, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, semoga kamu semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Di penghujung ayat 183. Kemudian di penghujung 2 ayat berikutnya Allah sekali lagi menaruh harapan dalam ungkapan la'allakum tashkurun, agar kamu semua menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Dan di penghujung ayat berikutnya Allah menaruh harapan pada kita, tidak dalam bentuk la'allakum orang kedua jamak, tapi orang ketiga jamak, la'allahum yarshudun, agar mereka semua menjadi orang-orang yang mendapat pencerahan, mendapat bimbingan. Dan harapan yang keempat terletak di ujung ayat berikutnya, walaupun bersifat pengulangan, yaitu Allah menyatakan la'allahum yattaqun. Sekali lagi Allah mengulang, semoga mereka semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ada harapan yang kelima terletak di penghujung 2-3 ayat berikutnya, yang walaupun dalam terjemah Al-Quran terbitan Kementerian Agama ini sudah diletakkan pada bagian lain, tapi saya berpendapat masih merupakan kelanjutan dari ayat-ayat tadi. Allah menaruh harapan kepada kita dalam ayat la'allakum tuflihun, agar kamu semua menjadi orang-orang yang memperoleh kemenangan, yang memperoleh kebahagiaan. Nah, inilah hadirin dan hadirat, luar biasa Allah menaruh harapan kepada kita hambanya secara beruntun. Dan sekali lagi, tidak ada di bagian lain dari kitab suci Al-Quran kecuali pada ayat-ayat tentang puasa dan Ramadan ini Allah menaruh harapan kepada kita secara beruntun, 4 bahkan sampai 5 kali. Apa maknanya ini semua? Saya dari waktu ke waktu mencoba untuk memahami, namun merasa belum mampu menyingkap
apa makna, apa hikmah, apa hakikat di balik harapan-harapan Allah kepada kita semua. Dan untuk itulah saya tidak akan menjelaskan selain waktu yang tak cukup, dan ada baiknya saya tinggalkan persoalan ini menjadi PR bagi kita semua untuk kembali ke rumah masing-masing, melakukan tadarrus Al-Quran. Tadarrus tidak sekedar baca, tapi tadarrus yaitu memahami dengan mengambil pelajaran. Dars itu pelajaran, maka tadarrus mengambil pelajaran dari ayat-ayat kitab suci itu. Dan selain tadarrus, bila perlu kita melakukan tadabbur Al-Quran, yaitu upaya memahami secara mendalam untuk memahami makna dan hakikat di balik teks ayat-ayat kitab suci itu. Namun mungkin sebagai kisi, sebagai clue, kunci untuk memahami harapan-harapan Allah tadi itu, mungkin pertama perlu bagi kita untuk memahami konteks ayat. Maksud saya konteks harapan Allah tadi itu, karena harapan-harapan ini diletakkan di penghujung ayat, maka tentu berhubungan dengan awal ayat. Harapan pertama, tolong ikuti, la'allakum tattaqun, diletakkan di penghujung ayat yang berbunyi dan sering kita hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berhubungan dengan ibadah puasa. Dan sering kita dengar bahwa tujuan daripada ibadah puasa adalah membentuk kepribadian yang bertakwa. Harapan kedua, la'allakum tashkurun. Tolong ikuti bersama-sama secara serius, la'allakum tashkurun. Terletak di penghujung ayat yang berawal syahrul ramadhan alladzi unzila fihil quran hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan, dan seterusnya. Antara lain kaitannya adalah hidayah Allah, bahwa Allah telah memberi kita hidayah, termasuk hidayah Al-Quran, agar kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur terhadap hidayah Allah. Allah telah memberikan manusia hidayah, baik hidayah yang dibawa dari lahir berupa kekuatan-kekuatan insani. Allah dalam Al-Quran menyatakan summa sawwahu, kemudian dia Allah menyempurnakan kejadian manusia dalam kandungan ibunya, dalam fase-fase nutfah, alaqah, mudghah, 3 kali 40 hari. Setelah Allah sempurnakan kejadiannya, Allah berfirman wa nafakha fihi min ruhihi, kemudian Allah hembuskan padanya dari ruhnya. Inilah unsur spiritual, inilah unsur rohani yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian Allah lanjutkan, wa ja'ala bainakumus sam'a, dijadikan bagi kamu pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, dan kekuatan-kekuatan kejiwaan lain. Inilah hak hidayah Allah yang pertama yang kita warisi, yang kita bawa sejak lahir, yang sungguh-sungguh mengandung muatan rohani, merupakan kekuatan spiritual. Namun Allah masih sayang kepada kita hambanya. Tidak cukup dengan hidayah yang pertama tadi, berupa pertama kata seorang mufassir yang terkenal, mantan Syekh Al-Azhar Al-Maraghi, hidayah Allah ini berupa pertama al-ghorizah, kekuatan-kekuatan instinktif, kekuatan naluriyah yang sifatnya mendorong manusia untuk berbuat. Yang kedua al-hawas, kekuatan indrawi, tidak hanya 5 panca indera,
Ada yang menemukan 6 extra sensory perception berupa intuisi dan kekuatan-kekuatan intuitif. Baru yang ketiga, al-aqlu, akal pikiran yang bersifat evaluatif, yang bisa manusia untuk membedakan yang benar dari yang salah. Sebenarnya dengan 3 dimensi hidayah pertama ini, manusia bisa sampai kepada kebenaran. Namun karena ada juga diciptakan Allah dalam diri manusia hawa, kekuatan hawa, sering kita sebut hawa nafsu, maka manusia berada pada dilema kehidupan. Manusia menghadapi problema ambivalensi diri. Maksudnya apa? Yaitu problem dari 2 kecenderungan yang tarik menarik, antara kecenderungan kepada kebaikan dan kecenderungan kepada keburukan. Karena hawa inilah, maka kita sering berada pada posisi antara tarikan hidayah dan tarikan hawa. Dan oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayah yang kedua. Apa itu? Wahyu. Langsung diturunkan merupakan nilai-nilai dari Allah, berada di luar diri kita. Maka tadi hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an merupakan hidayah-hidayah Allah dan pembeda antara yang benar dan yang tidak benar. Apa harapan Allah tadi? Mari ucapkan bersama-sama, la'allakum tashkurun. Agar kamu semua menjadi orang-orang yang pandai bersyukur terhadap hidayah Allah tadi itu. Harapan yang ketiga diletakkan oleh Allah di penghujung ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hambaku berdoa meminta kepadaku, maka yakinilah, sadarilah, sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa hambaku jika dia meminta kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Maka hendaklah mereka berdoa kepadaku dengan sungguh-sungguh dan beriman kepadaku. Allah kemudian menaruh harapan, la'allahum yarsyudun. Sama-sama, la'allahum yarsyudun. Dikaitkan dengan doa agar mereka menjadi orang-orang yang memperoleh pencerahan. Ada harapan yang keempat, atau mungkin karena pengulangan bisa tidak diberi nomor, la'allahum yattaqun, dikaitkan dengan hal-hal yang harus kita jalankan dalam hidup ini berupa disiplin-disiplin yang Allah nyatakan, maka janganlah kamu melampaui batas. La'allahum yattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Harapan yang kelima yang dalam chaptering Al-Quran itu agak dipisahkan, itu juga berkaitan dengan kedisiplinan. Allah mengakhiri firman-Nya dengan harapan, ikuti, la'allakum tuflihun, la'allakum tuflihun. Jadi ini kisi yang pertama, kunci yang pertama dalam memahami makna harapan-harapan tadi, yaitu kita mencoba memahami konteks ayat, khususnya awal dari ayat ketika harapan itu dinyatakan. Yang kedua, kuncinya kita perlu memahami harapan-harapan ini diletakkan dalam kata kerja. Bahasa Arabnya fi'il mudhari', kata kerja zaman sekarang, present tense, bahkan present continuous tense. Fi'il mudhari', la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allakum yarshudun, la'allakum yattaqun, la'allakum tuflihun. Semuanya adalah kata kerja, kata kerja zaman sekarang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita semua di dalam memenuhi harapan-harapan itu hendaklah berada dalam proses yang terus-menerus, dalam usaha yang terus-menerus yang tiada hentinya. Islam sesungguhnya lebih menilai, Allah lebih menilai kepada ikhtiar, kepada usaha, kepada proses daripada kepada hasil. Maka hendaklah kita berada dalam proses.
Dan menjadi orang yang bertakwa umpamanya bukanlah simsalabim, bukanlah kita peroleh secara instan, tapi haruslah dalam proses yang terus menerus, yang tiada hentinya. Ketakwaan itu, hadirin dan hadirat, ibaratnya sebuah cita-cita tertinggi. Kita hanya bisa mendekatinya, kita hanya bisa menghampirinya. Maka proses kita yang bersifat dinamis, proses yang bersifat mendaki, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Maka kita berada dalam sebuah dinamika keimanan, dalam dinamika keberislaman. Hadirin, inilah harapan-harapan Allah. Sekali lagi saya tinggalkan sebagai PR ya. Ini karena penceramahnya dosen, sering memberi PR kepada mahasiswanya. Mohon maaf saya tidak menganggap mahasiswa. Kalaupun saya anggap mahasiswa, hadirin hadirat jamaah ini sudah pasca sarjana gitu. Betapa tidak pasca sarjana, setiap Jumat khususnya yang laki-laki 52 kali pertemuan setahun ya. Itu berapa SKS. Dan ini sudah mengalami berapa kali Ramadan ya. Tentu mendapat ceramah-ceramah dan pencerahan. Apalagi kalau di tanah air, sebagaimana diketahui, alhamdulillah, tidak hanya di masjid-masjid dan musola-musola, tapi di radio-radio, televisi-televisi penuh dengan ceramah Al-Quran. Walaupun sebagian waktu sahur penuh dengan canda dan gelak ketawa gitu. Dari sahur ke sahur penuh dengan pelajaran keagamaan gitu. Itu kalau dihitung SKS-nya sudah berapa itu ya. Begitu pula di luar negeri seperti di Tokyo ini gitu. Oleh karena itu sewajarnya lah kita sudah berada dalam proses yang mendaki. Sayangnya, ini mohon maaf, banyak umat Islam bukan di sini di sono ya, yang tidak berada dalam sebuah keberimanan yang mendaki, sebuah keberagaman yang dinamis ini. Tahun lalu kita sudah sampai ke tingkat ketakwaan. Kalau kita kira-kira mengukur diri sendiri mungkin di tingkat yang ke-7. Kalau ketakwaan itu tingkat yang ke-10, tingkat kesempurnaan itu. Tapi sayangnya mereka tidak mampu memelihara dan mempertahankannya. Ada yang mempertahankannya 6 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang sebulan, ada yang bahkan seminggu. Dan mohon maaf, saya menyaksikan ada yang pada hari Idul Fitri 1 Syawal, nilai-nilai Ramadannya langsung runtuh, langsung roboh ya. Kalau selama Ramadan kita ditekankan untuk mampu berimsak. Hakikat Ramadan dan puasa itu kan imsak. Imsak. Memang di televisi Tokyo tidak ada tulisan teks maupun bacaan imsak telah tiba gitu ya. Seperti di Jakarta sana, imsak yang selalu datang setiap pagi. Dan kalau sudah kedatangannya diberitakan oleh stasiun-stasiun TV, menara-menara masjid di tanah air, alhamdulillah, insya Allah, shaimin dan shaimat, orang-orang yang telah berniat menunaikan ibadah puasa, baik laki-laki maupun perempuan, langsung tunduk dan patuh, tidak berani melawannya. Yang sedang makan, yang sedang minum, langsung berhenti. Kecuali ada yang suka bandel, ahli hisab, mumpung masih ada setengah menit, selesaikan 2-3 kali hisab katanya. Tapi itulah imsak. Hakikat puasa, al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'. Imsak, menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri pada siang hari Ramadan. Imsak, kemampuan menahan diri inilah. Sayangnya yang saya katakan tadi, sebagian dari kita pada hari pertama Idul Fitri tidak lagi menunjukkan kemampuan berimsak. Nilai-nilai Ramadan yang langsung roboh, langsung rontok. Melihat makanan yang enak, yang lezat, tidak tahan diri gitu. Begitu pula sering karena alasan bersilaturahim, kewajiban sholat Zuhur, Asar menjadi tertinggalkan. Sayang, mereka yang baru saja selesai dari pelatihan Ramadan langsung melorot
terjun menjadi asfala safilin, ke titik nadir dari kemanusiaannya karena tidak mampu berimsak tadi. Artinya kita telah tidak la'allakum tattaqun dalam proses dinamis, proses terus menerus untuk mencapai ketakwaan. Oleh karena itu saya ingin mengakhiri, marilah kita isi sisa-sisa malam Ramadan kita ini, hari-hari Ramadan kita ini dengan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kuantitas dan juga kualitas dari peribadatan kita. Tapi ingat, ibadat-ibadat sesungguhnya bukan tujuan. Saya kira salah kalau ada yang memahami ibadat itu sebagai tujuan terakhir. Memang ada ayat suci, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, sering diterjemahkan kecuali untuk beribadat. Lahirlah pemahaman ibadat sebagai tujuan. Dan apa implementasinya? Begitu selesai sholat, dengan salam ke kanan dan ke kiri, dianggap sudah selesai menunaikan kewajiban. Namun sholatnya betul-betul wassalam gitu. Namun dia telah tidak mampu untuk menjelmakan nilai-nilai sholat di luar sholat. Padahal seyogianya sebenarnya salam ke kanan dan ke kiri itu adalah awal, bukan akhir. Adalah proklamasi, adalah deklarasi bagi kita yang menunaikan sholat untuk menjelmakan nilai-nilai sholat di luar sholat. Agar kita, ini sekedar istilah saja ya, bersolat di luar sholat. Maka oleh karena itu para jamaah, seyogianya sajadah kita tidak sepanjang sajadah ini, 1 meter lebih sedikit, tapi harus kita pasang sajadah panjang seperti lagu Bimbo ya. Sajadah panjang ketika kita sepanjang waktu di luar sholat terus menerus bersolat dalam tanda kutip, yaitu merealisasikan makna-makna sholat di luar sholat. Kalau dalam sholat kita berdoa Robbi ghfirli sekian kali, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, maksudnya agar di luar sholat kita mampu menjadi orang-orang yang menghindarkan diri dari dosa dan pelanggaran. Tapi banyak yang terjadi, kata mubalik di Jakarta, STMJ. Apa itu? Sholat terus maksiat jalan, sholat terus korupsi juga jalan terus. Ini tidak ada korelasi positif antara ibadat dengan perbuatan nyata gitu. Bahkan yang adalah korelasi negatif gitu. Begitu pula selesai Ramadan bukan selesai dengan Idul Fitri, kita boleh bergembira ria, tapi adalah awal kita melaksanakan nilai-nilai Ramadan di luar Ramadan pada 11 bulan yang akan datang. Sehingga kita pertahankan, begitu datang Ramadan kita tingkatkan lagi. Barulah umat ini menjadi umat yang naik kelas. Sayangnya yang banyak adalah umat yang jalan di tempat. Pantaslah setiap Ramadan ayatnya diulang lagi ya oleh Pak Imam, kutiba alaikumussyam ya. Ibaratnya nggak naik kelas, nggak tambah-tambah SKS gitu. Karena tadi kita tidak mampu untuk mempertahankan nilai Ramadan. Begitu pula selesai menunaikan ibadah haji, bukan dengan memperoleh gelar haji yang diletakkan di depan nama gitu. Dan insya Allah nanti di alam barzah tidak akan ditanyakan berapa kali kamu pergi haji gitu. Tapi dengan pulang memperoleh haji mabrur adalah sebuah proses panjang bagi kita untuk menjelmakan nilai-nilai kehajian itu dalam perbuatan al-mabrur, yaitu penuh dengan albir. Albir yaitu kebaikan dan kebenaran itu. Saya pesankan lewat kesempatan ini, marilah kita menjadi orang-orang muslim yang menjadi seorang muslim yang menjadi, bukan sekedar muslim yang hanya memiliki. Antara to have or to be. To have, memiliki, or to be, menjadi. Pilihlah menjadi. Tidak sekedar to have Islam, tapi yang lebih penting to be a Muslim. Di mana saja kita berada, di dalam negeri, di kampung halaman,
maupun ketika kita berdiaspora ya, merantau ke mancanegara seperti di negeri Sakura Jepang ini, maka ishadu bi anna muslimun, berilah kesaksian, tampilkanlah diri kita, memberikan kesaksian, bersyahadat bahwa kita adalah seorang muslim yang sejati. Inilah yang harus kita tunaikan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup aja ya. Dialog singkat 2 orang saja, 1 laki-laki 1 perempuan. Silakan secara singkat. Ada? Saya dapat informasi dari panitia, insya Allah disediakan makan sahur. Dari ibu-ibu, bapak-bapak, karena tidak ada ya, saya kira sudah, mungkin karena sudah paham semua, atau sebaliknya karena tidak paham. Oh ya, karena sudah PR. Mudah-mudahan saya bisa menagih jawabannya setahun yang akan datang. Tapi saya ingin ungkapkan kesyukuran, kebahagiaan, kebanggaan jamaah di ini masjid apa nih? Masjid Sport Hall ya. Ya. Jamaah yang penuh dengan keceriaan, penuh dengan keaktifan dan penuh dengan kreativitas. Ceria, aktif dan kreatif. Terima kasih, saya memohon pamit ya. Insyaallah besok pagi ke Kyoto, dan dari Kyoto hari tanggal 5 saya langsung pulang lagi ke Jakarta, langsung dari Osaka ya. Tidak kembali ke Tokyo ini. Mudah-mudahan kita dapat bersilaturahim pada kesempatan yang lain. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.